Ada rumah yang terasa asing. Tapi anehnya, setiap sudutnya seperti menunggu aku pulang. Dan aku baru paham, alasannya setelah melihat satu pintu yang selalu dikunci. Malam pertama aku tidur di kamar tamu. Katanya, kamar utama masih penuh barang almarhum istrinya. Aku belum siap memindahkan semuanya, ujar Pak Dharma, datar. Aku mengangguk. Jujur, aku juga belum siap banyak hal. Yang janggal mulai terasa dari hal-hal kecil. Setiap kali aku menyalakan lampu teras, Pak Dharma mematikannya kembali. Biar gak menarik perhatian, katanya. Aku tertawa kecil, mencoba menganggap itu kebiasaan orang tua. Tapi kalimat perhatian itu menempel di kepala. Lalu, ketika aku bertanya tentang pintu di lorong belakang, wajah Pak Dharma berubah tipis. Bukan marah, lebih seperti menahan sesuatu. Gudang lama. Gak penting, jawabnya singkat. Seminggu kemudian, ibuku datang membawa lauk dan aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat. Ibuku berdiri di depan pagar rumah ini, menatapnya lama, seperti menatap tempat yang seharusnya dihindari. Di ruang makan, Pak Dharma menyambut sopan. Mereka bicara hal-hal biasa, tapi nada mereka terlalu hati-hati. Seolah satu kata yang salah bisa membuka sesuatu yang mereka sepakat tutup rapat. Saat Pak Dharma ke dapur, aku berbisik, "Bu, ibu kenapa?" Ibu menggenggam tanganku kuat. "Jangan banyak tanya, Ran. Yang penting kamu aman." Aku ingin bertanya, aman dari siapa? Tapi ibu sudah menunduk. Matanya seperti menyimpan rasa bersalah yang lama. Malam-malam setelah itu, rumah ini semakin terasa seperti tempat yang memantau diriku. Aku pernah terbangun karena suara langkah pelan dari ruang tengah. Saat aku mengintip dari lorong, aku melihat Pak Dharma duduk membelakangi, menatap meja dengan beberapa kertas dan sebuah kotak kayu kecil. Ia tidak menoleh, tapi suaranya keluar pelan, seperti ia tahu aku ada di situ. "Maaf, susah tidur, kebiasaan." Aku kembali ke kamar, namun jantungku tetap menolak tenang. Di siang hari, aku menemukan album foto lama di rak buku, foto-foto hitam putih. Rumah ini ketika masih baru, Pak Dharma saat muda, dan satu foto keluarga yang wajah salah satu orangnya terlipat, seolah sengaja disembunyikan. Lalu ada kejadian lain. Senja. Aku duduk dekat jendela, mencoba mencari sinyal untuk menelepon sepupu. Dari balik pagar, aku melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon, diam, menatap rumah. Aku menyalakan lampu teras. Siluet itu pergi. Aku berusaha menertawakan diriku sendiri. Mungkin tetangga lewat, mungkin orang salah jalan. Tapi setelah itu, aku mulai sering memeriksa kunci pintu. Aku mencoba bicara lagi pada Pak Dharma. "Pak, sebelum menikah, Bapak kenal Ibu?" Pak Dharma terdiam lama. Lilin di meja bergoyang halus karena angin dari celah jendela. "Aku kenal keluargamu," jawabnya akhirnya. Kalimat itu seperti batu kecil jatuh ke air tenang. Riaknya tidak terlihat besar, tapi merambat kemana-mana. Lalu ia menatap lorong belakang. "Dan kamu jangan masuk ke ruangan itu, ya." "Kenapa?" "Karena kamu bakal lihat sesuatu yang bikin kamu susah tidur." Larangan itu tidak membuatku berhenti. Itu justru membuat pintu itu terasa seperti satu-satunya jawaban. Malamnya Pak Dharma pulang. Ia melihat wajahku dan tidak bertanya macam-macam. Ia hanya duduk, seperti orang yang akhirnya siap menerima vonis. "Aku gak mau kamu tahu dari orang lain," katanya pelan. Aku menahan air mata. "Jadi, ibu nikahin aku ke bapak, supaya aman." Pak Dharma menatap meja. "Supaya kamu gak jadi korban dari orang-orang yang masih mau balas. Mereka gak pernah benar-benar berhenti. Mereka cuman menunggu alasan." Kata alasan itu membuatku teringat lampu teras yang selalu ia matikan. "Jangan menarik perhatian." Aku pulang ke rumah ibuku keesokan harinya.
Tidak untuk ribut. Aku terlalu lelah untuk marah besar. Aku hanya ingin jawaban. Di ambang pintu, aku bertanya pelan. Bu, aku ini anak ibu atau alat untuk nutup dendam? Ibu menangis tanpa suara. Aku takut kamu mati seperti ayahmu, katanya. Aku pikir ini satu-satunya cara. Aku berdiri lama. Aku ingin memeluk, tapi juga ingin pergi. Karena aku baru mengerti. Kadang, cinta orang tua bercampur ketakutan, lalu berubah jadi keputusan yang melukai tanpa mereka sadar. Malam itu, aku kembali ke rumah Pak Dharma. Lampu teras menyala kuning redup. Angin dingin dari luar membawa kabut tipis. Aku menatap pagar, jalan gelap, dan bayangan pohon. Aku sadar, musuh lama itu bukan cuma nama keluarga lain. Musuh lama itu, cara dendam tinggal diam di dalam rumah, lalu diwariskan lewat keputusan yang katanya demi keselamatan. Dan sejak malam itu, aku berjanji satu hal. Kalau hidupku sudah dipakai untuk menghentikan perang mereka, setidaknya aku tidak akan meneruskannya. Kadang yang paling sunyi bukan rumahnya, tapi rahasia yang dipilih keluarga untuk tidak pernah dibicarakan.